Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita berikan dulu tepuk tangan beri buat Tuhan kita. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Itu semua karena kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan terbaik dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita bangkit berdiri bahwa saudara, kita akan mulai ibadah kita. Kita mau katakan pujian menyenangkan-Mu Tuhan. Bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai ampas murni. Katakan Tuhan, ku memuliakan-Mu. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan. Katakan menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan Yesus. Kau menyenangkan hatiku saat ini Bapak. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu, kudus dan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Haleluya, sembahlah Dia, tinggikanlah nama Dia. Haleluya Yesus, hanya kerinduan kami menyenangkan hati-Mu, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya.
kasih Tuhan. Itulah pengakuan hati kami saat ini Tuhan. Kerinduan kami hanya menyenangkan hati-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, Engkau Allah yang kami tinggikan dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang memberikan terbaik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Roh Kudus yang selalu menaungi setiap hati dan pikiran kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Dari awal pertengahan hingga selesai, nama Tuhan yang kami puji dan kami agungkan. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang di rumah yang menyaksikan live streaming, kita percaya penyertaan Tuhan tetap dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan pujian, kita berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Kita sekarang bersuka cita, bersekemaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan pujian lagi, Yesus aku percaya. Haleluya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya. Yesus, aku percaya.
silakan duduk. Kita akan menyaksikan kesaksian pujian dari pemuda dan remaja. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan meriah Tuhan Yesus kita, haleluya. Itulah pemuda dan remaja kita, sungguh kreatif ya. Tapi kita percaya bahwa tetap berdoakan supaya mereka semakin berkembang dan sukses nanti di masa depan mereka satu persatu. Amin. Haleluya, kita bangkit berdiri saudara. Kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita mau katakan lagi El Shaddai. Kita menari buat Tuhan pada saat ini, haleluya. Haleluya. Amin. Allah menjagaku, tak usah
Bapak Saudara untuk mendengarkan firman Tuhan yang menguatkan setiap hati dan pikiran kita. Tapi sebelumnya kita angkat satu pujian yang berkata, kekuatan di hidupku. Katakan ajaib kau Tuhan, ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah. Serahkan pada Pak Gembala. Kuasa sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari katakan ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku, dalam tanganku seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dan jemaat Tuhan, mari berdoa di hadapan Tuhan masing-masing. Berserulah kepada Tuhan. Terima kasih Yesus.
Mari sama-sama katakan ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selama. Mari katakan ajaib Kau Tuhan. Kau Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan Goyah selamanya. tak akan goyah. Tak akan goyah selamanya. Kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur di hadapan Bapa di surga untuk pagi yang penuh dengan berkat damai dan sejahtera daripada Tuhan. Di mana kami boleh menikmati seluruh perjalanan hidup kami dalam sepanjang seminggu ini. Kami melihat Tuhan yang ajaib, Tuhan yang terus menolong kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami bersama dengan jemaat-Mu beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Baik mereka juga yang mengikuti dalam ibadah live streaming. Tuhan hadir dan Tuhan berbicara bagi kami lewat kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami akan terima. Firman-Mu adalah jawaban dalam setiap apa yang kami perlukan, yang kami butuhkan dalam setiap kehidupan ini. Karena di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau berbicara bagi setiap kami di pagi hari ini. Dan Engkau Tuhan yang melawat kami secara pribadi, lepas pribadi, bahkan rumah tangga, lepas rumah tangga. Sehingga setiap ketika firman-Mu ditaburkan, kami boleh mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan secara pribadi dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa firman-Mu Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sakit. Firman-Mu melepaskan setiap kami yang terikat. Firman-Mu memberikan pengharapan bagi kami yang putus asa. Dan firman-Mu yang menjawab setiap apa yang sedang kami hadapi dalam setiap persoalan-persoalan hidup ini Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang maha mengasihi. Urapi hamba-Mu yang sebentar berbicara dalam kebenaran firman Tuhan. Hikmat Allah turun atas hamba-Mu. Dan setiap perkataan firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu. Biar Yesus Kristus Tuhan yang diberitakan. Karena Tuhanlah satu-satunya yang dapat kami muliakan, yang kami andalkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kita kembali boleh beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan pada pagi hari ini. Saya percaya kita semua diberkati Tuhan. Amin. Kita semua diberkati Tuhan. Amin. Ya, demikian juga jemaat Tuhan yang menyaksikan lewat live streaming. Saya percaya segala sesuatu yang kita alami Tuhan ada dan Tuhan memberkati kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita membuka firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13. Saya jemput sekali lagi kita bangkit berdiri, kita akan membacanya bersama-sama dengan suara yang keras. Karena hanya satu ayat, saya percaya kita semua bisa membaca dengan baik. Demikian firman Tuhan, kita akan baca bersama-sama. 3, ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu. Tuhan memberkati, Bapak Ibu boleh duduk dan menikmati firman Tuhan. Puji Tuhan. Firman Tuhan ini berbicara bagi kita semua tentang apa yang sedang dialami oleh setiap manusia. Tetapi dalam setiap pergumulan, dalam setiap apa yang sedang kita hadapi dalam hari-hari kehidupan kita, firman Tuhan katakan bahwa
pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara, artinya tidak ada satu persoalan hidup yang harus kita takuti dalam hidup ini. Tidak ada satu masalah persoalan yang di dalamnya tidak akan pernah kita temui jalan keluar. Karena firman Tuhan katakan bahwa dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 dikatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ini satu hal yang meneguhkan bagi setiap kita. Kita diingatkan bahwa setiap manusia mengalami banyak pergumulan dalam hidup ini. Setiap hari kita temukan ada banyak persoalan-persoalan yang kita jumpai. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan yang mengasihi saudara dan saya, Allah yang memberikan jalan keluar. Allah yang menyediakan segala sesuatu apa yang kita perlukan. Allah yang menjawab, Allah yang membuka setiap pintu yang sedang tertutup, yang sedang kita temui Bapak Ibu Saudara. Tapi banyak orang Bapak Ibu Saudara, kalau menghadapi masalah yang dilihat persoalannya Bapak Ibu. Kita seringkali menjumpai pergumulan-pergumulan dalam hidup ini, lalu kita seperti orang tidak berdaya. Kita gampang putus asa, kita gampang menyerah, kita gampang menolak atau lari dari Tuhan saudara. Karena yang kita lihat persoalan. Nah hari ini saya ingin berbicara bagi setiap kita, dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, tidak pernah Allah memberikan sebuah pergumulan hidup bagi setiap kita, lalu Allah membiarkan kita begitu saja sampai kita tidak berdaya. Ketika Allah izinkan pergumulan, ketika Allah mengizinkan sesuatu terjadi atas kehidupan kita, itu bukti Allah peduli, Allah mengasihi saudara dan saya. Persoalannya bagaimana kita mampu melihat Tuhan yang hadir dalam setiap persoalan-persoalan hidup kita. Kalau kita lihat masalah Bapak Ibu Saudara, seringkali membuat kita akhirnya putus asa. Ya kita suka bandingkan begini, ya Tuhan kok orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak setia, hidupnya aman-aman saja, hidupnya tenang-tenang saja. Tapi kami yang setia, kami yang rajin beribadah, ya, yang melayani Tuhan, kenapa begitu beratnya persoalan yang kita hadapi? Ya, lalu kita terus banding-bandingkan. Lalu saudara seringkali tanpa sadar terbesit di pikiran kita untuk kita tinggalkan Tuhan. Kalau gitu lebih baik gak usah kenal Tuhan, gak usah melayani Bapak Ibu Saudara. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita diingatkan. Apapun pergumulan hidupmu, apapun yang sedang kau hadapi, sesuatu yang sedang terjadi, itu persoalan-persoalan yang biasa. Oleh karena itu ketika kita melihat persoalan, maka lihatlah Tuhan di balik semua pergumulan yang sedang kau hadapi. Dan ketika kita menyadari ada Tuhan di sana, maka kita memahami ayat ini dikatakan, Allah tidak membiarkan kita seorang diri, tetapi Allah menyediakan bagi setiap kita jalan keluar. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, lihat Tuhan di setiap persoalan-persoalan kita. Apa yang perlu kita lakukan untuk kita mengerti bahwa dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar. Poin yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Ayub 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Ayub pasal 1. Ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-12. Firman Tuhan katakan demikian. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah?
Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ini ketika Ayub diizinkan mengalami pencobaan Bapak Ibu Saudara. Dan ketika itu Tuhan melihat bahwa iblis sedang mengelilingi bumi dan mencari saudara untuk mencobai milik Tuhan. Lalu saudara Tuhan bertanya, ya, Tuhan bertanya, ya, Tuhan tanya begini Bapak Ibu Saudara kepada iblis. Adakah kau temui hambaku Ayub? Ya. Ayub dikatakan orang yang, coba kita ke ayat yang ke-6, ke atasnya ayat 7. 8. Ya. Ya, maka ditanya oleh Allah kepada iblis, ya, ditemuikah hambaku Ayub di sana? Lalu saudara, bahwa Ayub ditemui adalah orang yang jujur, orang yang saleh dikatakan. Lalu iblis menggerutu, ya, coba tarik semua apa yang dimiliki Ayub, tarik benteng yang kau pagari dalam kehidupan Ayub dan keluarganya. Apakah Ayub tetap setia? Ya. Dari kisah ini kita akan coba belajar Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara, dari perdialogan itu akhirnya Allah berikan kuasa kepada iblis untuk mencobai Ayub. Perhatikan di sini. Lalu saudara, Ayub diizinkan mengalami banyak pencobaan dalam hidupnya. Dan apa yang tragis terjadi, apa yang Ayub punya, apa yang Ayub miliki semua hilang saudara. Tapi firman Tuhan dari apa yang kita baca dikatakan di sana, jangan kau jamah atau jangan kau sentuh hambaku Ayub. Nah ini perlu kita perhatikan. Jadi saudara, kalau kita menyadari kita milik Tuhan, kalau saudara sadar saudara adalah kepunyaan Tuhan, nggak perlu takut ketika saudara menghadapi pencobaan. Iblis diizinkan untuk mencobai saudara dan saya, tapi Allah tidak pernah mengizinkan iblis untuk mengambil nafas kehidupan saudara dan saya. Nyawa kita tidak pernah diizinkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kita seringkali saudara baru punya pergumulan ngomongnya gampang amat gitu. Dah lebih baik mati aja dah. Gitu saudara. Ntar mati beneran baru tahu saudara. Ya. Kalau kita belajar dari kisah ini luar biasa. Ayub itu tragis Bapak Ibu. Dari orang yang terhormat, terpandang. Hilang semua apa yang dia punya. Bahkan orang mencibir Ayub saudara. Karena Ayub mengalami sakit Bapak Ibu Saudara. Ya. Ayub sakit gatal-gatal Bapak Ibu. Sampai dia nggak tahan, ya. Dia ambil itu saudara pecahan beling untuk dia garuk, rasa gatalnya, sakitnya luar biasa. Tapi apa yang ditemui? Ayub tidak pernah menyangkal Tuhan. Di tengah apa yang dialami Ayub, di tengah apa yang kehilangan yang dia punya, dia miliki, Ayub tetap setia pada Allah, pada Tuhan. Kalau kita mau belajar Bapak Ibu Saudara, pencobaan itu hasil dialognya Allah dengan iblis saudara untuk mendapatkan otoritas mencobai. Lalu ketika diizinkan, Tuhan izinkan iblis untuk mencobai. Tapi Tuhan bilang, jangan kau sentuh dan ambil nyawanya. Dan Ayub tetap dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Dari apa yang kita baca dari kisah Ayub, Ayub akhirnya dipulihkan Tuhan dan dikembalikan semua yang hilang saudara. Nah poin yang pertama yang ingin saya katakan bagi kita semua, dalam setiap masalah pasti ada jalan keluar. Yang pertama perlu kita sadari, kita pahami bahwa pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan saudara dan saya. Amin. Jadi harus kita pahami
Ketika Allah izinkan sesuatu terjadi, Allah tahu sebenarnya kita mampu. Allah tahu sebenarnya kita sanggup mengatasi semua persoalan itu. Namun yang sering terjadi adalah seringkali manusia kita, ya kedagingan kita terlampau manja. Kita mau setiap saat dalam setiap situasi keadaan yang kita hadapi, kita alami, sepertinya kita ingin sekali Tuhan terus menjawab setiap persoalan-persoalan hidup kita. Saudara, Allah ingin mengizinkan sesuatu terjadi atas kehidupan kita. Allah ingin tahu sejauh mana saudara dan saya itu sungguh-sungguh mengasihi akan Tuhan. Tetap berharap bersandar pada Tuhan. Tetap melihat Tuhan di balik semua apa yang kita hadapi. Kalau kita bisa mengerti dan memahami ini, kita tidak pernah gentar dan takut hadapi hidup ini. Amin. Amin. Ya. Gak akan pernah gentar dan takut Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mungkin ekonomi kita dalam keadaan yang mungkin mulai ya berkurang, kita mulai stres, mulai pusing. Sebenarnya kan simpel aja Bapak Ibu hidup ini. Ya, dulu saudara misalnya kerja gajinya 5 juta gitu saudara. Lalu karena kondisi pandemi ini ada banyak pengurangan. Taruhlah saudara terima airnya sekitar 3,5 juta. Ya gampang, gak usah pusing, amin. Amin. Kok takut? Kayaknya pada pusing semua ini. Ya, harusnya enggak perlu pusing, enggak perlu takut Bapak Ibu Saudara. Dulu punya 5 juta, lalu saudara kita punya pembelanjaan, kita punya pengeluaran kita mungkin bisa 4 juta atau bahkan sampai 5 juta. Lalu kita begitu berkurang, ya kurangilah keinginan-keinginan manusia kita, amin. Jangan bertahan. Seringkali kita ingin menjadi orang-orang yang tidak pernah mau menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Tuhan tahu kok Bapak Ibu. Dalam situasi keadaan yang seperti ini jangan selalu melihat ya akhirnya kondisi ini membuat kita terpuruk. Enggak. Kondisi ini mengajar bagi kita untuk tetap berharap pada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Karena Tuhan izinkan sesuatu terjadi, pasti Tuhan juga izinkan ada jalan keluar dalam setiap persoalan ini. Amin. Pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan tetap jaga dan pelihara kita. Diizinkan kita menghadapi banyak masalah, tapi tidak pernah dibiarkan Tuhan kita seorang diri. Jadi Bapak Ibu enggak seorang diri loh kita. Ada Tuhan di balik persoalan. Kadangkala teman dekat kita enggak peduli dengan kita Bapak Ibu Saudara. Jangankan teman dekat, jangan-jangan kadangkala istri kita, suami kita juga enggak tahu apa yang kita alami. Tapi saudara, Tuhan katakan Tuhan tidak membiarkan kita. Dia tahu persoalan kita. Dia tahu kemampuan saudara dan saya. Jadi Bapak Ibu Saudara, misalnya saudara dapat masalah yang beratnya 80 kilo lah kira-kira. Ya, bukan saudara beratnya 80 kilo persoalan. Ya, jangan langsung lihat fisik saudara. Ya kan gitu saudara. Ya saudara dapat persoalan yang 80 kilo beratnya. Tuhan pasti tahu kemampuan kapasitas juang kita itu ada 100 kilo Bapak Ibu. Berarti kita masih mampu mengatasi. Tapi seringkali kita lihat yang 80 ini besar. Yang 100 yang ada di diri kita enggak lihat. Maka itu seringkali kita enggak mampu, tidak berdaya dalam apa yang kita hadapi. Karena kita lihat persoalan. Ya, saya selalu belajar Bapak Ibu dan jemaat Tuhan, setiap pergumulan saya selalu melihat ada berkat Tuhan di balik semua apa yang dihadapi. Tidak pernah melihat persoalan itu besar. Ya. Jadi tidak pernah saya mau jadi orang yang stres Bapak Ibu. Ada banyak orang yang gak penting-penting dipikirin. Yang penting justru gak dipikirin saudara. Ya. Misalnya apa yang penting Bapak Ibu? Akhir hidup kita kemana? Itu kan penting Bapak Ibu. Amin. Itu sangat penting. Tapi nggak pernah dipikirin menjadi sesuatu yang serius. Makanya kita sering ibadah masa bodoh. Ya.
melayani tidak mau terlibat, nggak mau rajin, tidak sungguh-sungguh. Karena kita tidak pernah berpikir tentang tujuan akhir hidup kita. Yang selalu kita pikirkan masa yang sekarang, hal-hal yang kita butuhkan sekarang. Orang lain ganti handphone baru kita pusing saudara. Ya. Apalagi begitu handphone barunya taruh di depan kita langsung loh. Harga berapa tuh? Gak mau kalah set, ngutang saudara kemana-mana. Ya. Jadi seringkali yang membuat sesuatu menjadi persoalan yang tidak dapat kita menangkan dalam hidup kita karena kita selalu melihat tentang apa yang selalu kita perlukan dalam hidup ini saudara. Sesungguhnya ketika Allah izinkan sesuatu terjadi, firman Tuhan katakan ada jalan keluar. Ya, ada jalan keluar. Coba baca ayat ini dengan pelan-pelan. Ya, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Perhatikan, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Jadi saudara, ketika Allah izinkan sesuatu terjadi, jalan keluarnya sudah ada. Tinggal persoalannya bagaimana kita melihat, menyikapi apa yang kita hadapi itu, melihat Tuhan di atas segala sesuatunya lebih besar. Ini yang penting Bapak Ibu Saudara. Yang perlu kita mulai belajar. Kenapa seringkali kita tidak pernah menemukan jalan keluar dalam setiap persoalan? Karena kita selalu lihat persoalan itu lebih besar. Mulai hari ini belajar saudara. Pencobaan boleh datang. Tapi ingat, engkau tidak pernah melebihi kekuatan dan kemampuanku. Karena di pihakku ada Tuhan, katakan itu, amin. Ya, jadi kita akan mampu jalani hidup ini saudara. Ya, buktinya sudah 1 tahun ini Bapak Ibu. Ya, tinggal beberapa, kalau di Indonesia ini kan bulan Maret kita mulai alami COVID ini saudara. Februari sebenarnya sudah ada saudara ya. Dan kita sudah masuk di dalam masa 1 tahun. Toh buktinya dalam 1 tahun kita tetap dipelihara Tuhan, amin. Amin. Pertanyaannya, makin kurus atau makin gemuk? Jawab jujur, makin gemuk kan? Berarti diberkati Bapak Ibu. Ya bagaimana gak gemuk, makan tidur aja. Ya. Jadi saudara, bukti bahwa 1 tahun Tuhan tetap tolong, amin. Ya, yang kerja, biarpun gajinya dikurangin, dipotong, tetap nikmati berkat Tuhan, amin. Amin. Ya, jangan bersungut-sungut. Saya selalu bilang, bersyukurlah masih kerja, bersyukurlah masih punya gaji, saya bilang. Ya, banyak orang yang udah kehilangan pekerjaan. Tapi pun kalaupun kita kehilangan pekerjaan, bersyukurlah pasti Tuhan punya rencana yang lain. Amin. Tuhan punya maksud yang lain. Jangan bangun tidur yang dicari uang. Ya, mau tidur aja mikirin uang. Gak selesai-selesai hidupnya tentang uang, saudara. Ya, bangun tidur cari Tuhan, amin. Mau tidur juga cari Tuhan. Baru hidup sejahtera, amin. Enggak darah tinggi, enggak kolesterol, damai sejahtera ada dalam hidup kita. Ingin bahagia? Cari Tuhan. Jadi saudara, dalam setiap masalah ada jalan keluar. Jadi kita belajar, Ayub diizinkan Tuhan menghadapi begitu berat dalam persoalan hidupnya. Tapi Ayub tetap setia karena dia melihat atau dia menyadari pencobaan yang dialaminya tidak melebihi kekuatan manusia. Tuhan memberikan kemampuan untuk Ayub. Sekalipun Ayub harus kehilangan segala sesuatu. Tapi Tuhan tolong dia. Lalu saudara, poin yang kedua kita coba belajar. Apa yang kita temui dalam bacaan kita. Di sana dikatakan ya, sebab Allah setia. Ya. Jadi hal yang kedua, Tuhan setia pada janjinya. Jadi saudara, dalam setiap menghadapi masalah selalu bilang gini. Di semua persoalan pasti ada janji Tuhan di sana. Dan janji Tuhan adalah setia. Kita lihat Filipi pasal 2 ayat 8.
Filipi pasal 2 ayat yang ke-8. Jadi saudara, Allah selalu hadir dalam setiap pergumulan hidup kita. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ini janji setia Tuhan. Ya, yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun yang kita miliki di dunia ini. Yesus taat sampai di kayu salib, bahkan sampai mati dikatakan. Untuk apa Bapak Ibu Saudara? Untuk saudara dan saya. Dilepaskan dari kutuk, disembuhkan dari sakit penyakit, diberkati dalam segala kelimpahan. Yesus alami ini Bapak Ibu Saudara. Dia rela menjadi miskin untuk saudara dan jadi kaya. Dia rela menderita untuk saudara bahagia. Maka dikatakan Yesus taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Ini janji Tuhan. Jadi saudara, pengorbanan Yesus di kayu salib itu untuk saudara dan saya menikmati berkat Tuhan dalam segala sesuatunya. Jadi Bapak Ibu Saudara, pencobaan boleh datang. Tapi di balik semua pencobaan itu ada janji Tuhan. Orang yang berharap, orang yang setia tidak pernah dibiarkan Tuhan untuk meminta-minta roti. Amin. Amin. Kalau saudara setia, saudara percaya sama Tuhan, Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Bahkan janji Tuhan jelas. Ya, Tuhan berkati sampai anak cucu kita. Makanya ibadah yang benar sekarang sama Tuhan, layani Tuhan. Dampaknya bukan hanya diri kita, keturunan kita diberkati Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita nggak benar melayani Tuhan, nggak setia dengan Tuhan, keturunan kita juga nggak benar. Percayalah saudara. Makanya tergantung kita. Ya, karena berkat yang kita terima, apa yang kita alami dalam hidup ini, kita sudah menikmati janji Tuhan, kita menikmati berkat pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Ayo setia dengan Tuhan. Saudara jangan bilang begini, Tuhan kalau boleh lalui semua persoalan hidup ini. Berarti saudara nggak mau disayang Tuhan. Saudara pernah jatuh cinta? Amin. Ibu-ibu mah udah pasti udah ketawa, bapak-bapak juga. Ya pernah lah, anak muda pasti jatuh cinta. Saudara, waktu kita jatuh cinta dengan seseorang, ya apa semua jalannya mulus? Apa semua jalannya aman gitu saudara? Enggak. Kita untuk orang yang kita sayangi, untuk orang yang kita kita cintai, saudara kita berani berkorban. Wah saudara. Kamu mau apa? Elah. Biar dia kita nggak punya apa-apa, yang penting dia senang, dia bahagia. Kita berani berkorban seperti itu. Berani enggak kita mampu juga berkorban seperti itu kepada Tuhan gitu saudara. Sementara Yesus berani mati untuk saudara dan saya. Supaya apa? Kita diberkati Tuhan, kita dipelihara oleh Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Sekalipun berat persoalan, tantangan hidup yang sedang kau hadapi, tetaplah lihat ada janji Tuhan di sana. Ada Tuhan yang menyertai menolong saudara. Ada Tuhan yang akan membuka pintu yang tertutup itu Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan pernah menyerah. Jangan pernah putus asa. Situasi yang seperti ini apalagi Bapak Ibu Saudara. Dibutuhkan cuma setia dengan Tuhan. Cari Tuhan dalam setiap waktu dan pertemuanmu dengan Tuhan. Ya. Saya kalau melihat pertolongan Tuhan dalam pelayanan luar biasa Bapak Ibu. Saya selalu bilang, ya kalau bangun pagi hari saya cuma bilang begini, aku bersyukur kepadamu Tuhan karena perbuatanmu ajaib dan luar biasa. Pemeliharaanmu di segala kehidupanku itu telah kau buktikan. Dan saya selalu bilang gini, ajar aku untuk melakukan kesenanganmu bagi Tuhan. Ya. Saya melihat bagaimana Tuhan tetap sertai kita. 22 tahun, ya nanti bulan Juli nanti kita 22 tahun Bapak Ibu. Sampai detik ini Tuhan jaga dan pelihara
pelayanan Tuhan di tempat ini. Lo coba renungkan. Ya mulai dari tahun 99. Saya banyak merenung semenjak di rumah Tuhan ini. Saya banyak merenungkan begini. Ya. Dari tahun 99 sampai tahun ini. Saya tidak pernah melihat Tuhan itu tinggalkan. Bahkan Tuhan tidak tolong gitu saudara. Saya selalu bilang gini, terlampau baik Tuhan. Ya, makanya karena kebaikan Tuhan itu yang saya alami, saya sama Tuhan itu nggak mau hitung-hitungan dengan Tuhan. Ya, kalau ingin menabur, ingin memberikan sesuatu dengan Tuhan, saya selalu beri yang terbaik buat Tuhan. Bahkan nggak pernah menyayangkan hidupku hanya untuk kesenangan pribadi, saudara. Enggak. Tuhan itu dahsyat. Janjinya itu ajaib, saudara. Dan Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Ya, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kalau manusia, gudangnya ingkar janji, saudara. Ya, tahun baru ganti kita bilang, tahun ini aku mau setia Tuhan. Baru bulan 2, coba lihat. Dengan janjinya sama Tuhan, setia enggak? Kan gitu, saudara. Ya, baru ganti tahun kita bilang, aku akan lebih taat lagi dengan Tuhan. Baru bulan 2. Sejauh mana ketaatanmu dengan Tuhan? Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam setiap pergumulan pasti ada jalan keluar. Allah tidak pernah memberikan sesuatu tantangan, pergumulan, itu tidak pernah Allah biarkan kita tidak menemukan jalan keluar. Dalam setiap apa yang kita alami selalu pasti ada jalan keluar Bapak Ibu Saudara. Lalu saudara kita akan coba melihat hal yang ketiga. Ya, apa yang Tuhan nyatakan di sana. Ya, kita lihat dalam apa yang kita baca. Jadi poin yang pertama, pencobaan yang kita alami itu pencobaan biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Kan demikian dikatakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Itu yang pertama. Yang kedua, sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Yang ketiga, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hal yang ketiga adalah Tuhan menyediakan jalan keluar. Jadi saudara, di hadapanmu sekarang apa yang sedang kau hadapi? Ya, dalam apa yang kita hadapi dalam hidup ini pasti ada jalan keluar. Dan jalan keluar yang Tuhan berikan itu, saudara akan lihat ada beberapa hal. Ya, saya katakan begini, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, dalam jalan keluar itu, Efesus 3 ayat 20 kita akan lihat. Ya, jalan keluar yang pertama, dia melampaui apa yang saudara minta atau pikirkan. Itu jalan keluar. Ya, kita lihat Efesus pasal 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Jadi saudara, kita membutuhkan jalan keluar. Kita berdoa sama Tuhan, kita minta Tuhan. Kalau Tuhan tolong ini persoalan, Tuhan aku akan lebih setia dengan Tuhan. Saudara hanya berpikir mungkin sesuatu yang menurut saudara akan bahagia dan saudara akan menjadi orang yang setia ketika Tuhan jawab persoalan saudara. Tapi Tuhan mampu melihat jauh dari apa yang kita pikirkan. Itu yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi kita baru berpikir satu langkah, Tuhan jauh berpikir lebih luas tentang saudara dan saya. Jadi jangan pernah lihat persoalan yang saudara hadapi, lalu saudara bilang begini, Tuhan kenapa ini harus terjadi? Ketika itu sesuatu terjadi yang diizinkan oleh Tuhan, Tuhan sudah punya jawaban yang jauh melebihi dari pikiran kita. Amin. Amin. Ya. Kalau sakit sedikit, jangan mikirnya langsung cepat mau mati gitu saudara. Kalau syukur-syukur sih langsung mati kan gitu. Ya. Yang udah-udah kan gak langsung mati. Panjang Bapak Ibu. Sakit yang kita alami.
Dari panjangnya yang sakit kita alami, mana banyak kita tetap melihat Tuhan yang menolong kita, atau kita banyak mengeluh dengan Tuhan. Ya. Padahal saudara, ketika kita akan membutuhkan jawaban itu, Tuhan jauh lebih memikirkan tentang kita, saudara. Itu cara Tuhan berpikir, bukan cara manusia. Ya, ayat ini jelas sekali. Ya, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan. Saudara berdoa tentang apa? Ya. Saudara berdoa tentang sesuatu, Tuhan kasih yang lebih dari apa yang saudara pikirkan dan doakan. Itu jawabannya, saudara. Jalan keluar yang pertama kita temukan. Ya, bisa sesuatu terjadi seperti itu. Jadi kita berpikir A, Tuhan berpikir yang jauh tentang kita. Kita lihat lagi yang lainnya, saudara. Lalu juga dalam Tuhan menyediakan jalan keluar, Dia bisa memberkati kita seperti apa yang kita pikirkan. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Ya, Matius 7 ayat 7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu dibukakan bagi kamu. Ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima dan setiap orang yang mencari mendapat dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Jadi saudara, bisa saja terjadi sesuatu apa yang kita pikirkan itu terjadi atas hidup kita. Ya, saudara membutuhkan sesuatu apa yang saudara minta, Tuhan bisa berikan apa yang menurut standar saudara. Tapi saya katakan tadi, di bagian yang pertama, Tuhan bisa berpikir jauh lebih dari apa yang kita pikirkan. Tapi Tuhan juga bisa berpikir seperti apa yang saudara pikirkan. Makanya kalau berpikir, berpikirlah dengan cara Tuhan, amin. Amin. Ya. Kalau kita berpikir tentang diri kita kan kita cuma bilang begini, Tuhan, ya nggak apa-apa sih Tuhan, berkatnya cuma segini aja. Kalau bisa sih Tuhan tambahlah segini gitu. Ya, kata Tuhan oke. Ya karena kita minta, kata Tuhan diberi kan. Kalau minta kan Tuhan jawab. Ketuk pintu, pintu dibuka, cari mendapat. Tapi cobalah mulai berpikir, saudara. Berpikir cara Allah berpikir tentang kita. Itu jauh lebih luar biasa, saudara. Tapi tadi saya katakan, jawabannya Tuhan menyediakan jalan keluar bisa seperti apa yang saudara pikirkan. Apa yang saudara minta. Ya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua. Lalu yang berikut, saudara. Kadangkala juga jalan keluar tidak seperti yang kita minta. Kita akan lihat dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 8 sampai 9. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ini Paulus berdoa, saudara. Jawabannya bisa juga, saudara, tidak seperti yang kita pikirkan. Paulus minta supaya Tuhan mengangkat apa yang dia derita dalam hidupnya. Dikatakan 3 kali dia minta. Ya. Kata Tuhan, udahlah cukup. Gak usah minta-minta lagi. Ya. Justru kata Tuhan begini. Apa yang kau alami justru di sanalah ada mujizat, ada kuasa Allah terjadi. Amin. Amin. Jadi saudara, kadangkala kita minta sesuatu sama Tuhan tidak seperti apa yang kita dapat. Lalu jangan pernah komplain Tuhan. Jangan pernah salahkan Tuhan. Tapi lihatlah kehadiran Tuhan dalam setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Dan Paulus dia katakan di sana, ayat ini menjelaskan bahwa ketika dia meminta dan ketika doanya tidak dikabulkan, tapi Tuhan katakan
dalam kelemahanmu aku hadir. Dan kuasaku nyata di sana. Jadi kadang-kala apa yang kita minta belum tentu Tuhan kabulkan. Tapi Tuhan gak biarkan kita saudara. Amin. Tuhan pasti tetap tolong kita. Ada mujizat di sana. Ada jalan keluar. Amin. Mungkin hari-hari ini kita sedang berjalan, kita katakan Tuhan, aku gak temukan jalan keluar dalam setiap persoalanku. Aku udah buntu, aku stres, aku mau lari, aku mau menyerah. Mungkin hari-hari ini saudara berkata seperti itu. Tapi dengar baik, setiap masalah pasti ada jalan keluar. Karena pencobaan yang kita alami tidak pernah melebihi kekuatan saudara dan saya. Pemusik mulai naik. Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang kau hadapi hari ini? Ya, mungkin saudara mencari pertolongan pada manusia. Saudara kecewa, saudara sakit hati. Tapi hari ini datang pada Tuhan. Jangan lihat persoalanmu yang besar. Tapi lihat Tuhan yang selalu hadir dalam setiap apa yang sedang kau hadapi. Dan Tuhan berjanji ada jalan keluar dalam setiap perjalanan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita angkat pujian ini. Ketika jalan kulalui berputar di padang gurun. Ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Jalan yang ku tempuh berujung di sungai darah. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Seakan tiada jalan, Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, selalu ada jalan, di mana kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari jemaat boleh angkat pujian ini, katakan. Ketika jalan ketika amin. Jalanku lalui berputar di padang gurun. Amin. Engkaulah yang memelihara hidupku sempurna. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi.
Mari katakan. Selalu ada jalan saat seakan tiada. Mari semua kita bangkit berdiri. Amin. Ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Amin. Amin. Di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Selalu ada jalan. Ada jalan. Amin. Saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Musik tetap mengalunkan pujian ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, mungkin selama ini kita berpikir tidak ada jalan keluar dalam setiap masalah pergumulan yang sedang kau hadapi. Tapi belajarlah kepada kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan katakan pencobaan yang kau alami, pencobaan biasa yang tidak pernah melebihi kekuatanmu. Dan firman Tuhan katakan Tuhan setia, Tuhan menepati janjinya. Dia tidak pernah membiarkan engkau berjalan seorang diri. Dalam setiap pergumulan, dalam setiap masalah yang sedang kau hadapi, ada jalan keluar. Dan percayalah, jalan keluar yang Tuhan sediakan jauh melebihi dari apa yang sedang kau pikirkan. Hari ini berseru kepada Tuhan, datang pada Tuhan, katakan pada Tuhan, maka Dia Allah membuka jalan bagimu. Lihat jalan bagimu. Di depan sana ada berkat Tuhan. Di depan sana ada tangan Tuhan yang Maha Kasih. Di depan sana ada kesembuhan yang Tuhan berikan bagimu. Datang, datang, berharap pada Tuhan. Ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Katakan selalu ada jalan. Selalu Amin. ada jalan, di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan saat seakan tiada Amin, amin. sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Mari katakan selalu ada jalan. Selalu ada
hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan kepadaku. Mari sembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Mari semua menyembah Tuhan. Ada jalan, ada kesembuhan, ada kemenangan. Sembah, sembah Tuhan. Glory, haleluya. Oh haleluya. Jesus, haleluya. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau Yesus. Glory, haleluya. Oh haleluya. 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 Jesus, haleluya. 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 Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. 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 Glory bagimu. Haleluya. Mari katakan dengan lembut. Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Mari angkat tangan, katakan. Selalu ada jalan seakan tiada jalan. Sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Mari semua angkat suara, katakan selalu ada jalan. Amin. Saat seakan tiada jalan, Sang Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Katakan selalu ada jalan. Selalu ada jalan. Amin. Amin.
Mari tetap angkat tanganmu yang ingin didoakan. Bapa, Engkau lihat setiap kami yang mengangkat tangan. Mungkin dalam setiap pergumulan persoalan yang sedang kami hadapi, kami menjadi orang yang mudah putus asa, mudah kecewa. Bahkan kami menjadi orang yang akhirnya kami tidak percaya akan Tuhan yang hadir dalam setiap masalah dan persoalan kami. Hari ini kami mendengar firman-Mu. Hari ini kami menerima firman-Mu. Kami meresponi kebenaran firman-Mu. Bahwa di balik setiap persoalan masalah yang kami hadapi, itu masalah biasa yang tidak pernah melebihi kekuatan kami. Dan kami percaya ada janji Tuhan dalam setiap apa yang sedang kami hadapi. Bahkan bukan hanya janji Tuhan, tapi kami mendapatkan jalan keluar. Dan hari ini kami terima janji Tuhan. Kami menghadapi segala sesuatu dan tetap percaya akan pertolongan Tuhan terjadi atas hidup kami. Yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau terima kesembuhan yang sempurna. Dan kami percaya kami telah disembuhkan di dalam Yesus Kristus. Yang berputus asa mendapatkan pengharapan. Karena kami tahu di luar Tuhan kami kecewa. Dan kami ingin tetap setia pada Tuhan. Dan dalam kesetiaan kami pada Tuhan ada mujizat, ada kuasa Tuhan yang terjadi dalam kelemahan kami. Kami terima pengharapan yang sesungguhnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Setiap kami yang menghadapi pergumulan dan persoalan, kami percaya kami akan cakap menanggung segala perkara. Dan kami akan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Allah menyediakan bagi setiap kami. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan telah bebaskan kami, telah lepaskan kami, telah angkat kami. Dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan menolong, Tuhan pembela bagi setiap kami. Diberkati setiap kami yang telah mendengar kebenaran firman-Mu. Baik jemaat-Mu, baik mereka yang mengikuti pada live streaming. Kami terima mujizat, kuasa Allah terjadi atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Firman Tuhan yang luar biasa. Di dalam kelemahanku akan nyata kuasanya. Kita angkat pujian ini, kita katakan, di dalam kelemahanku akan nyata kuasanya. Kita akan berikan persembahan kita Bapak Saudara. Haleluya. Jiwaku, Tuhan besertaku.
Amin. Kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan. Ya, salam. Ya, puji nama Tuhan. Ya, terima kasih buat Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak dalam pelayanan dimanapun melayani. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga buat Bapak Ibu, saudaraku sekalian yang sudah menabur persembahan. Kita percaya semua bahwa dari Tuhanlah asalnya semua. Jadi percayalah Tuhan akan melihat apa yang kita perbuat. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Terima kasih. Mungkin bagi jemaat yang baru pertama kali, kami mohon sebentar untuk berdiri supaya saling mengenal kita. Ya, puji nama Tuhan. Jemaat-jemaat yang setia semua, terima kasih. Saatnya kita untuk mendengarkan pengumuman. Hari Selasa ada doa puasa di tempat ini. Yang mau bergabung disilakan untuk bergabung. Yang kedua, hari Jumat ada doa pelayan, doa ibadah pelayan. Bapak Ibu kalau mau bergabung juga untuk rindu melayani di tempat ini, boleh kita di sini sama-sama melayani. Dan dilanjut juga untuk doa malam bagi rindu Bapak Ibu yang ikut juga berdoa di tempat ini. Biar bersama-sama kita untuk berdoa di tempat ini. Terima kasih untuk yang berulang tahun akan kami panggilkan, yaitu 18 Februari yaitu Ibu Ade Sapitri Simajuntak. Kami seluruh pengurus dan jemaat turut mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir, nanti sehabis selesai ibadah kita ada rapat Paskah pembentukan ya. Jadi kami mohon yang mau ikut juga boleh nanti sama-sama kita di tempat ini untuk mengikutinya. Demikian saya kira pengumuman saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, itulah pengumuman buat kita Bapak Ibu Saudara. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita. Kita angkat satu pujian, kita katakan, ku berbahagia, yakin teguh. Ku berbahagia
Kami mengucap syukur di hadapan Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin kami dalam ibadah ini dari awal pertengahan hingga selesainya. Dan kami percaya Tuhan yang hadir, Tuhan yang melawat kami, Tuhan yang berkuasa yang sudah memberkati setiap kami. Dan olehnya Bapa hamba menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu yang besar ini dalam tangan Tuhan. Diberkatilah akan pernikahan kudus kami, diberkati kehidupan rumah tangga kami, menjadi keluarga yang bahagia, yang penuh dengan sukacita, yang senantiasa mengasihi akan Tuhan, diberkati apa saja yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Masa depan kami ada dalam genggaman dan tangan Tuhan yang maha kuasa. Diberkati anak-anak kami bertumbuh jadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang pintar, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang menghormati orang tua, yang berjalan dalam jalan Tuhan dan mengasihi akan Tuhan. Segala pendidikan mereka Tuhan yang memberkati, berikan mereka kepintaran, kecerdasan yang daripada Tuhan. Sehingga boleh mengikuti sekolah dalam situasi keadaan yang seperti ini. Mereka tetap menjadi anak-anak yang berhasil. Kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Bahkan ketika akan menghadapi ujian dan ulangan, Tuhan juga yang memberkatinya dan menolong. Diberkati anak-anak remaja dan orang-orang muda, menjadi orang-orang muda yang mengasihi akan Tuhan. Dalam perjalanan hidup mereka dijauhkan dari segala pergaulan yang menyesatkan, pergaulan bebas, bahkan narkoba, apapun bentuknya kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang memagari anak-anak muda kami menjadi anak-anak yang mengasihi dan memberkati kehidupan mereka jadi berkat dimanapun mereka berada. Kami berdoa biar masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Dalam masa muda mereka menjadi orang-orang muda yang melayani Tuhan. Diberkati juga pekerjaan yang mereka kerjakan, bahkan yang membutuhkan pekerjaan, bukakan lapangan pekerjaan bagi mereka. Anugerah-Mu dicurahkan bagi setiap kami yang berharap bersandar kepada Tuhan. Diberkati juga orang-orang muda yang menantikan akan pasangan hidup, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan dengar doa mereka, Tuhan dengar apa yang menjadi kerinduan mereka. Untuk mereka boleh membangun sebuah kehidupan rumah tangga, kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memberkati orang-orang muda gereja-Mu dalam segala apapun yang menjadi doa dan pengharapan mereka di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sekali lagi menyerahkan semua kami yang hadir, baik yang menyaksikan lewat live streaming. Berkat Tuhan dicurahkan setiap kami dan kami percaya kami boleh mengalami kuasa mujizat Allah terjadi atas hidup kami. Sehingga jadikan kami jemaat yang kuat, jemaat yang setia, jemaat yang bertumbuh dalam iman. Sehingga setiap kami boleh terus bersama-sama menikmati penyertaan Tuhan dalam hidup kami, dalam hari-hari yang kami jalani. Di tengah-tengah situasi keadaan yang sedang terjadi, kami percaya pemagaran-Mu atas setiap kami. Dan Tuhan yang menolong setiap sidang jemaat Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk setiap rumah tangga yang baru yang mereka menantikan kerinduan untuk mendapatkan keturunan. Doa kami adalah Tuhan berkati buah kandungan dari setiap rumah tangga yang baru agar mereka juga boleh menikmati berkat Tuhan lewat keturunan. Dan kami berdoa Tuhan yang kuduskan, Tuhan yang pulihkan, Tuhan yang menyempurnakan kehidupan rumah tangga yang baru dalam anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Diberkati mereka yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan umur panjang kami mengasihi Tuhan, dengan umur panjang kami semakin hidup dalam penyertaan daripada Tuhan. Apa yang menjadi doa dan pengharapan bagi anak-anak kami yang merayakan ulang tahun, Tuhan terus yang menolong dan memberkati. Dan kami percaya anugerah dan kebaikan Tuhan terus menyertai kehidupan mereka senantiasa. Terima kasih Bapa, memberkati juga seluruh pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Baik dari ibadah sekolah minggu, bahkan ibadah raya. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang terus memakai kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berguna, boleh menjadi berkat dimanapun kami berada untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkati seluruh pengurus gereja-Mu menjadi pengurus yang mengasihikan Tuhan, yang senantiasa berjalan dalam kehendak Tuhan, yang senantiasa boleh tetap berpegang dan berharap dalam bimbingan dan kuasa Tuhan, sehingga kami boleh melayani Tuhan lewat gereja Tuhan di tempat ini dengan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Kami berdoa juga untuk setiap mereka yang kami ajukan untuk menjadi calon pejabat, bahkan saudara-saudara kami, bahkan anak-anak rohani kami menyerahkan semua dalam tangan Tuhan. Baik Bapak Tumbur, Ibu Teoris Papahan,
Bapak Riki Arwan, putra si Tompul kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar mereka nanti mengikuti dalam pelatihan, bahkan dalam ujian. Mereka dimampukan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang mereka hadapi. Sehingga mereka boleh menyelesaikan dalam diklat, bahkan semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan pada waktunya ketika mereka ditabiskan, kami percaya Allah yang terus memakai mereka dalam pelayanan dimanapun mereka berada dengan kuat dan kuasa Tuhan, terlebih boleh menjadi saluran berkat bagi gerejamu di tempat ini dalam pelayanan yang ada. Bahkan baik Pak Arwan untuk di Siantar kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami memberkati akan beliau dengan istri dan anak-anak dalam pengurapan Tuhan yang luar biasa memakai hamba-Mu ini. Terima kasih Bapak. Kami juga terus berdoa untuk jemaat Tuhan yang mengalami banjir. Kami menyerahkan mereka dalam tangan Tuhan. Penghiburan yang daripada Tuhan, kesehatan yang daripada Tuhan. Tuhan nyatakan atas setiap mereka untuk mereka tetap percaya akan pertolongan Tuhan. Kami menyerahkan biar Tuhan yang terus menjaga, memelihara dan jemaat-Mu yang mengalami banjir dimanapun mereka berada dengan penyertaan dan kasih sayang Tuhan ada bersama dengan mereka. Mereka tetap sehat, mereka tetap kuat, bahkan dicukupkan apa yang menjadi keperluan mereka. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami juga menyerahkan semua yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya ada rencana Tuhan yang besar atas Indonesia. Diberkati Presiden, Wakil Presiden, diberkati para menteri, lembaga tinggi negara, aparat pemerintah pusat daerah, TNI, kepolisian kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan gubernur kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Biar jajaran pemerintahan yang ada sampai di lingkungan gerejamu ini boleh menjadi berkat dan kemuliaan nama Tuhan dinyatakan. Indonesia ada dalam rancangan Tuhan. Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kasih sayang Tuhan terus memberkati bangsa dan negara kami. Doa kami ada kesatuan dan persatuan Indonesia tetap terjaga. Pemeliharaan atas bangsa ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah memberikan korban syukur kami atas berkat-berkat Tuhan yang sudah kami terima. Biarlah apa yang kami sudah boleh terima Tuhan yang memberkati dan memberkati pelayanan kami lewat gereja Tuhan di tempat ini. Sehingga boleh ditata, dikelola keuangan gereja semakin baik untuk boleh memenangkan jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami menyerahkan dalam anugerah dan kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan berpisah dan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Dan Tuhan menyertai perjalanan pulang kami. Dan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memagari langkah kehidupan kami. Dijauhkan dari para bahaya, maut, kecelakaan kami tolak dan patahkan. Dan biarlah penyertaan Tuhan terus ada bersama dengan kami. Dan akhirnya kami mau berdoa sebagaimana Tuhan ajarkan. Doa ini kami naikkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sidang jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Arahkan hatimu dan mari kita mengangkat tangan kita semua. Turun atas kita sekalian. Pemagaran, penyertaan, kasih karunia Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus yang menyertai engkau hari ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali dalam kemuliaannya. Haleluya. Yeah.